Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, namun kita awali dengan membaca dan merenungkan akan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan bagi Allah yang telah melindungi kami di sepanjang malam hari, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan masih membangunkan kami untuk melanjutkan kehidupan kami yang Engkau masih karuniakan bagi kami semua. Namun sebelum kami melakukan kegiatan kami akan membaca firman-Mu. Engkau memberkati agar aku melami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkap kebenaran berharga yang terkandung di dalam firman. Dan semoga kami bisa bersaksi demi nama Engkau. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang berharga, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1-14. Firman Tuhan, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Air hidup. Saudara-saudara, air adalah salah satu yang membuat kehidupan di bumi ini ada, termasuk kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Bagi seorang pencinta alam yang suka mendaki gunung, salah satu yang harus diperhatikan adalah ketersediaan air yang cukup dan peta tentang mata-mata air di sepanjang pendakian. Lebih baik kehabisan makanan daripada kehabisan air. Saudara-saudara, dalam bacaan ini kita menemukan kata air dimaknai dalam dua pengertian. Air untuk kehidupan jasmani di bumi dan air untuk kehidupan kekal. Tentu kita tidak sulit memahami hal yang pertama, karena di semua bentuk kehidupan dan peradaban manusia selalu mencari dan memikirkan ketersediaan air sehari-hari. Penekanan firman Tuhan ada pada pengertian yang kedua, yakni air untuk kehidupan kekal yang hanya berasal dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, air hidup ini tidak akan menimbulkan rasa haus lagi ketika sudah diminum.
dan akan menjadi mata air yang terus memancar dari dalam diri. Selain itu, air hidup itu terbuka untuk semua orang. Reaksi perempuan Samaria yang membedakan dirinya dari orang Yahudi menunjukkan tajamnya pembedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Sekalipun sama-sama keturunan Yakub, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena telah berdarah campuran dengan bangsa lain dan membawa praktek penyembahan berhala ke dalam keagamaan mereka. Tetapi kehadiran Yesus membawa air hidup kepada perempuan Samaria tersebut, menegaskan bahwa kasih karunia Allah berlaku untuk semua orang yang telah menerima air hidup tersebut, dan semua akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terus bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu supaya kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tiada kata yang terindah selain mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.